Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Ya sekilas yang ditampilkan adalah lebih ke kedukaannya, kesedihannya, kekecewaannya karena belum bisa menemukan. Mungkin kalau di sini dia menyalahkan dirinya sendiri sih kalau bisa kita lihat. Karena sebagai seorang ayah yang kayaknya nggak berdaya banget buat membantu mencari keadilan buat anaknya. Yang bungkam selama ini itu adalah ayah dari korban Rizky Rudiana. Sebenarnya kan yang disampaikan sama beliau adalah mungkin agar tidak liar ya. Jadi kan itu sesuatu yang dia bilang karena bagaimanapun juga keluarga nih udah cukup sangat sakit gitu ya. Nah mungkin itu yang dia tekankan. Sedangkan kalau mencari 3 DPO itu kan emang dia sudah lakukan terus kalau dari statementnya beliau gitu ya. Dan memang tentunya sangat berat sekali sebagai orang tua yang harus kehilangan anaknya. Dan itu kan nyata ya. Dan itu juga kehilangannya bukan karena natural cause, tapi kejadian yang sangat menyakitkan gitu, pahit. Nah sebagai orang tua yang harus kehilangan itu semua, saya rasa nggak harus seorang polisi gitu. Kita pun pasti akan mencoba untuk mencari solusi kalau misalkan ada sampai anggota keluarga yang hilang gitu ataupun sampai meninggal dan itu perlakuannya tidak adil gitu. Apalagi kalau sebagai seorang polisi pasti akan sangat sakit sekali karena ibaratnya kita ini yang seharusnya mampu untuk melindungi dan menjaga banyak orang di luar sana, tapi kenapa sampai anak sendiri nggak bisa dilindungi? Itu pasti akan sangat-sangat painful banget. Makanya kita bisa lihat ya sampai dia bawain speech-nya itu sampai nangis segala macam kayak gitu. Ya memang berat, pasti nggak gampang sebagai orang tua harus ngalamin kayak gitu. Kalau dari sisi yang disembunyikan saya rasa dia menyampaikan ya memang apa yang dia rasain ya. Untuk mungkin pihak keluarga juga terbebani dengan hal ini ketika kasus ini diangkat lagi. Dan juga mungkin ketidakberdayaan dia sebagai seorang tua yang orang tua aja pasti tidak berdaya, apalagi sebagai seorang polisi. Dan ini pasti menjadi sebuah beban yang berat buat dia gitu. Jadi kalaupun menyembunyikan mungkin selama ini menyimpan semua luka-luka itu, ya tapi sekarang ya mau nggak mau jadi harus dikeluarkan dan disampaikan lagi. Mungkin lebih ke arah perasaan tidak berdayanya ya sebagai seorang ayah yang pengen banget untuk menemukan dan mencari keadilan gitu terhadap orang yang memperlakukan seperti itu kepada anaknya gitu ya. Saya rasa semua orang tua akan melakukan hal yang sama. Tentunya pasti ada kekecewaan tersendiri, tapi juga sebagai salah satu pimpinan di institusi kan ya perlu untuk menjaga juga ya pandangan dan image gitu ya dengan yang terbaik. Dan ya mungkin itu bisa jadi ada sesuatu yang terbebani juga di dalam hati yang mungkin tidak bisa diungkapkan juga. Tapi bagaimanapun juga ya dia mencoba menyampaikan yang terbaik di sekarang gitu. Nah jadi pastinya bukan cuma soal karena ibaratnya satu bendera ya, tapi juga pasti pengen banget untuk bisa lakukan yang terbaik buat anak. Mungkin ini adalah soal ayah dan anak, bukan soal tentang beliau sebagai seorang anggota kepolisian. Namun ada baiknya apabila Kapolda Jawa Barat memerintahkan agar dilakukan konferensi pers secara terbuka dengan menampilkan secara fisik orang DPO yang tertangkap tersebut agar masyarakat bisa menilai apakah itu asli Peggy atau Peron. Untuk itu kami minta teman-teman bersabar karena prosesnya harus berjalan sebagaimana prosedur yang ada. Kita mengenal alat bukti yang ada sesuai dengan pasal 184 KUHP bahwa ada keterangan saksi, keterangan ahli, ya, keterangan tersangka sendiri, kemudian surat dan petunjuk. Itu harus terpenuhi. Sehingga kami minta teman-teman bersabar. Kami dalam pendalaman ini tentu akan memenuhi alat bukti yang ada dan barang bukti yang telah kami dapatkan. Banyak netizen senang setelah salah satu dari DPO kasus pembunuhan Vina telah tertangkap, yaitu Peggy atau Peron. Namun belakangan ini ada ribuan netizen yang komen di Instagramnya Hotman Paris yang menanyakan apakah itu asli Peggy atau Peron atau apa. Banyak yang mempertanyakan seolah-olah bukan itu pelakunya, tapi seolah-olah dibuat. Kalau memang benar itu sosok DPO yang dicari dan dia adalah memang pelaku pembunuhan otak dari pembunuhan itu, ya kita sangat mengapresiasi tindakan dari kepolisian untuk menangkap gitu loh. Semoga benar dan kita menunggu rilis dari pihak kepolisian untuk preskon supaya lebih jelas lagi dan masyarakat lebih
mengetahui validasi dari informasi tersebut. Yang bersangkutan saat ini sedang kami amankan, ya kami akan lakukan pendalaman, akan lakukan pemeriksaan. Tentunya kami sudah menghubungi pihak keluarganya dan tentu yang bersangkutan akan didampingi oleh penasihat hukum, oleh pengacara yang bersangkutan. Nah, untuk itu kami minta teman-teman bersabar karena prosesnya harus berjalan sebagaimana prosedur yang ada. Kita mengenal alat bukti yang ada sesuai dengan pasal 184 KUHP bahwa ada keterangan saksi, keterangan ahli, ya, keterangan tersangka sendiri, kemudian surat dan petunjuk. Itu harus terpenuhi. Sehingga kami minta teman-teman bersabar. Kami dalam pendalaman ini tentu akan memenuhi alat bukti yang ada dan barang bukti yang telah kami dapatkan. Janggal atau tidaknya kan itu nanti waktu yang akan membuktikan ya. Jadi ketika ada rilisan resmi dari kepolisian itu akan terang benderang, dan kita juga sebagai masyarakat, mungkin para advokat yang ngerti hukum, praktisi hukum, semua bisa mengecek, memantau dan mengkawal kasus ini. Jangan sampai ada pihak-pihak atau oknum-oknum yang mengintervensi yang katanya isunya anak DPO itu kan merupakan anak oknum anggota, padahal katanya menurut fakta yang beredar itu adalah dia kuli bangunan dan anak dari seorang ART. Nah, berita simpang siur itu lebih baik diperjelas lagi dengan adanya rilisan dari pihak polisian. Jadi kita menunggu dengan dengan seksama, kita sabar dan kita nantikan semoga ada kejelasan, karena efek dari film Vina tersebut kan ini akan jadi barometer terhadap kinerja dari para kepolisian, cepat tangkap dan cepat tanggap terhadap dorongan masyarakat yang ingin 3 tersangka itu segera ditangkap, termasuk 2 lagi yang belum. Udah, daripada ngomongin soal pelakunya Vina yang belum ketangkep ya, mendingan imbauan dari Nikita Mirzani. Itu kan filmnya Vina itu udah tembus mau 4 juta ya. Minta deh, apa namanya kalau kayak itu? Royalti minta, karena kalau 1 juta penonton aja itu 15M kurang lebih ya. Bayangin kalau sampai 4 juta penonton, 15M. Kaliin sendiri. Mendingan ibunya Vina, keluarganya Vina minta royalti itu dulu yang kelihatan di biji mata nih. Ya kalau dari segi filmnya itu bagian dari tren yang memang sekarang itu banyak ya, terutama di Netflix gitu ya, di OTT, yaitu cerita kisah nyata, dokumenter sebetulnya, tapi sub genre true crimes. Jadi di seluruh dunia ini lagi banyak sekali pasarnya gitu ya, banyak sekali yang meminati true crimes. Bahkan kadang-kadang tuh sudah sampai diangkat itu true crimes dalam pengertian misalnya warga atau netizen yang memecahkan persoalan atau mencoba menyelidiki, dan seringkali kan seperti layaknya sebuah film cerita, walaupun ini adalah cerita nyata gitu ya, tapi ada unsur cerita, tentu ada unsur, ada hero-nya gitu, ada penjahat jelas kalau di true crime, makanya ada daya tarik. Lalu kan juga seringkali kejahatan-kejahatan itu punya semacam daya pikat tersendiri karena kok dia kisah nyata ya gitu ya. Jadi sebagai pasar mau tidak mau banyak yang tertarik untuk, misalnya kan di Indonesia banyak gitu kasus-kasus kejahatan, dan salah satu yang sangat kontroversial pada saat persidangan misalnya, sampai beberapa yang secara lebay kan bilang katanya wah kayak O.J. Simpson gitu ya. Padahal menurut saya sih agak beda, tapi dari segi kegaduhan yang ditimbulkan, pembicaraan gitu, ini salah satu yang memang sangat kuat, apalagi di era medsos kan. Ditangkaplah itu sebagai sebuah bahan untuk menjadi sebuah true crime. Jadi mungkin ini semacam bukan pilot ya, tetapi oke nih, Indonesia nih pasarnya gede. Bagaimana kalau subjeknya itu juga kasus di Indonesia? Nah, memang kasusnya sendiri sangat menarik ya. Orang nggak usah difilmin ya, diomongin di medsos aja udah seru sendiri orang gitu kan. Jadi wajarlah kemudian ini jadi produk, dan produknya memang ketika diluncurkan langsung sebagai tontonan, tayangan itu kan salah satu yang paling populer ya. Nah, sekarang ini lagi rame-ramenya juga gitu kan diomongkan. Ramenya apa sih? Kontroversi yang masih berlanjut dari kasusnya, iya. Tapi kalau saya mau melihat sebagai film, saya terus terang tuh nggak genah gitu loh nontonnya, karena
untuk subjek yang sebetulnya tragis ini terlalu banyak style, terlalu distilisasi. Misalnya kayak ada filter-filter tertentu, jadi kayak ininya tuh polished banget ya gambarnya, tata warnanya dibikin banget, komposisi dan apa segala macam. Lalu ada trik-trik editing gitu kan untuk supaya lebih stylish gitu. Seringkali kalau kebanyakan gaya, substance-nya nggak ada gitu. Jadi lega karena bisa dibuka kembali kasusnya. Keluarga sudah berusaha tapi tetap tidak ada tanggapan. Makanya keluarga mencoba untuk memfilmkan agar kasus ini dibuka kembali. Menurut saya nggak aneh karena kasus ini emang ditutup kok 2016. Bahkan bukti-bukti yang ada juga mungkin penyidiknya juga ada yang lupa kali sama kasus itu. Karena kan kasus ini terungkap kembali dan dihebohkan kembali itu setelah film. Setelah beredarnya di sosial media kerasukan tersebut begitu. Tapi saya tidak kemudian membela beliau ya. Salah juga kalau kita langsung menuduh tanpa bukti-bukti yang konkret gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.